Mereka punya pemandangan terbaik dari kantor mereka, bepergian ke seluruh dunia, dan mengangkut berjuta-juta manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka adalah sopir taksi. Bukan, tunggu, mereka adalah pilot pesawat komersial. Para pilot harus berpengalaman, memenuhi syarat yang ketat, dan tetap saja mereka butuh waktu lama untuk menjadi kapten. Para profesional ini cenderung memiliki rahasia yang seru, dan memang begitu. 1. Kapten memiliki otoritas yang luas. Begitu pintu pesawat dikunci, kapten mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah, menahan orang, dan bahkan menjatuhkan denda jika diperlukan. Jika seorang penumpang membuat keributan di Garbarata, pilot memiliki hak untuk melarangnya masuk pesawat dan pesawat bisa lepas landas tanpanya. 2. Pilot bangga dengan teknik mendaratnya. Kini banyak prosedur penerbangan dibantu oleh komputer. Itu sebabnya para pilot sangat menghargai pendaratan. Proses ini hampir seluruhnya dioperasikan oleh manusia dan membutuhkan banyak keterampilan. Pernahkah kalian mendengar orang berkata, jika ingin memuji pilot, katakan kepadanya pendaratannya mulus? Nah, itu benar. 3. Mereka hanya bisa menerbangkan satu tipe pesawat dalam satu waktu. Di kebanyakan negara, pilot mendapat sertifikat untuk menerbangkan satu model pesawat tertentu. Mereka pun mengikuti pelatihan ekstensif dengan model pesawat ini. Jika ingin mendapat lisensi untuk menguasai jenis pesawat lain, dia harus mengikuti pelatihan tambahan. Biasanya ini berlangsung sekitar 2-3 bulan dan mencakup teori, penerbangan uji coba, dan pelatihan simulator. 4. Perjalanan mereka ke kantor spektakuler. Jika seorang pilot mampu mengejar penerbangan yang menghubungkannya dengan bandara pangkalan maskapainya, dia bisa tinggal dimanapun di sebuah negara. Tapi kelemahannya bisa jadi mengesankan. Pertama, perjalanan sepanjang itu menyita banyak waktu pilot tanpa dibayar. Kedua, setiap kali dia harus mencari kursi kosong yang biasanya hanya tersedia pada penerbangan pagi-pagi buta. Jika penerbangan yang sesuai sudah penuh, pilot akan ditinggal begitu saja. Itu sebabnya dia biasanya harus meninggalkan rumah sehari sebelum penerbangan yang dijadwalkan. Banyak pilot pindah ke lokasi yang lebih dekat dengan bandara pangkalan mereka dan naik mobil menuju tempat kerja. 5. Pilot mungkin mengizinkan kalian melihat-lihat. Jika kalian takut terbang, pilot akan mengizinkan kalian melihat ke dalam kokpit guna mengalihkan perhatian dan membuat kalian merasa lebih baik. Sekitar 90% pilot biasanya tidak akan menolak penumpang dewasa atau anak-anak yang meminta izin melihat-lihat, tapi tentu sebelum pintu-pintu pesawat ditutup. 6. Sistem autopilot tidak dapat menggantikan pilot. Satu mitos lain yang beredar luas adalah begitu pesawat sudah lepas landas, para pilot bisa bersantai dan menikmati penerbangan. Sistem autopilot akan menjalankan tugasnya. Selama penerbangan, bisa jadi ada masalah komunikasi, perubahan rute, atau masalah navigasi lainnya. Para pilot selalu punya tugas yang harus dikerjakan, misalnya memonitor bahan bakar, mengawasi pesawat lain, dan semacamnya. Meski tangan pilot tidak berada di roda kemudi sesering sebelumnya, mereka masih mengendalikan semua yang sedang terjadi di pesawat. 7. Pendidikannya mahal. Menjadi pilot pesawat komersial membutuhkan biaya ratusan juta. Apakah itu 500 juta rupiah atau 900 juta rupiah akan bergantung pada sekolah penerbangannya dan jenis pelatihan yang diikuti. Pengalaman jam terbang juga bisa sangat mahal dan pilot butuh banyak jam terbang. Secara umum, untuk mendapatkan sertifikat pilot komersial, paling tidak pilot harus punya 250 jam terbang, termasuk 50 jam terbang lintas negara dan 100 jam waktu pilot bertugas. Tapi, sebagian maskapai hanya bersedia memperkerjakan pilot dengan pengalaman terbang 1.500 sampai 4.000 jam. 8. Mereka bisa terbang gratis. Tapi, bukan berarti mereka bisa terbang kemanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Seorang pilot punya hak yang sama seperti siapapun yang bekerja di maskapai. Seperti karyawan lain, pilot harus menunggu kursi tersedia pada penerbangan yang dibutuhkan. Kebanyakan pilot tak mau liburannya bergantung pada situasi yang tak bisa diprediksi seperti itu, maka mereka membayar tiket penerbangan. 9. Pilot mengikuti banyak ujian. Setiap 12 bulan, para pilot harus menyelesaikan semacam ujian mengemudi, hanya saja dengan pesawat. Setiap tahun atau setengah tahun, tergantung usianya, pilot harus lulus tes kesehatan. Setiap 6 bulan sekali, pilot mengikuti penilaian simulator prosedur darurat. Di samping itu, masih ada uji teknik
pelatihan keamanan penerbangan, dan uji bahan berbahaya, dan seterusnya. Jika seorang pilot gagal, dia bisa dihapus dari tugas penerbangannya. 10. Kopilot itu sama pentingnya. Ada kepercayaan yang menyesatkan bahwa kopilot adalah peserta pelatihan atau bawahan yang tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu perintah kapten. Pendapat ini sangat jauh dari kenyataannya. Kopilot adalah profesional berkualitas yang dapat dengan mudah menerbangkan pesawat. Gelar pekerjaannya bukan berarti keterampilannya, melainkan senioritas. Pilot dan kopilot biasanya bergiliran. Jika salah seorang menerbangkan pesawat, misalnya ke Singapura, yang lain akan menerbangkannya kembali ke Sydney. 11. Pilot dan kopilot makan hidangan yang berbeda. Alasan tindak pencegahan ini sangat sederhana. Bayangkan kedua pilot makan hidangan yang sama dan keracunan makanan. Dalam kasus ini, tak seorang pun dari mereka akan bisa mengendalikan pesawat. Jika mereka tetap menginginkan jenis hidangan yang sama dan tak mau makanan yang lain, masih ada langkah pengamanan. Para pilot makan pada jam yang berbeda. Jika seorang pilot makan dan masih merasa segar beberapa jam kemudian, pilot yang satunya boleh menyantap hidangannya juga. Juga jauh lebih aman menerbangkan pesawat saat salah satu pilot siap beraksi. 12. Tidak ada kompartemen kargo di bawah pesawat. Setelah menonton film laga tertentu, banyak penumpang membayangkan pilot bisa kapan saja membuka lubang palka rahasia di lantai pesawat dan pergi mengecek kompartemen kargo. Kenyataannya, pesawat tidak mempunyai lapisan tambahan yang berisi tas, koper, dan keranjang hewan piaraan. Bahkan jika ada ceruk yang bisa dimasuki di bawah dek atau kabin penerbangan, ceruk ini terlalu sempit bagi orang untuk berjalan dengan bebas. 13. Kebanyakan pilot sama bingungnya seperti kalian saat di bandara. Jika melihat seorang pilot berjalan di depan kalian di bandara, jangan coba bertanya arah menuju gerbang kalian, kamar mandi, atau kedai kopi. Kalau itu bukan bandara pangkalannya, pilot hanya tahu sedikit tentang tempat-tempat yang dilalui penerbangannya. Jika kalian butuh informasi, lebih baik bertanya kepada anggota staf bandara. 14. Di dalam kokpit bisa jadi agak membosankan. Kebanyakan maskapai ternama melarang pilot mereka membawa hiburan apapun ke dalam kokpit selama penerbangan. Tidak boleh membaca majalah dan buku atau mengisi teka-teki silang. Apa saja yang berpotensi mengalihkan pilot saat mengendalikan pesawat. Dan meski para ahli merekomendasikan untuk mendengarkan musik saat terbang, itu tak berlaku bagi pilot. Mereka harus selalu berhubungan dengan petugas darat sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang boleh mereka kerjakan untuk menghabiskan waktu adalah mengobrol dengan kopilot dan awak kabin. 15. Pilot mengabaikan turbulensi. Seringkali pilot hanya menggelengkan kepala saat mendengar penumpang yang melebih-lebihkan bahaya yang mereka alami, terutama selama turbulensi parah. Pilot tahu ada hal yang jauh lebih berbahaya dibanding turbulensi apapun, yaitu updraft. Ini adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lain yang bergerak naik. Para pilot tidak melihat updraft di radar mereka saat malam hari. Dan jika pesawat menghantamnya, rasanya seperti berkendara di atas polisi tidur besar dengan kecepatan 800 km per jam. Updraft juga sangat berbahaya karena dapat mendorong pesawat ke atas sampai pada ketinggian yang berbahaya. 16. Mereka sering kelelahan. Banyak maskapai menerapkan aturan baru yang memungkinkan pilot untuk lebih banyak beristirahat. Tapi seringnya itu belum cukup. Sebagian pilot mengakui mereka tidak punya waktu bahkan untuk makan di antara dua penerbangan, apalagi tidur. Satu-satunya hal yang terkadang mereka lakukan adalah tidur sebentar di kokpit. Hey, jika kalian belajar sesuatu yang baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kalian suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.